Alhamdulillah sudah. Nah, Ibu, baiklah, saya presentasikan kembali modul ajar berbasis tema Ayo Ajar Al-Quran, subtema membaca hafal surah An-Nas, fase A kelas 2A. Kompetensi awalnya, pertama peserta didik mengenal surah pendek atau familiar dengan surah-surah pendek lainnya yang sering dibaca dalam sholat ataupun doa. Dua, siswa perlu memahami prinsip-prinsip tajwid dasar seperti cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan pengucapan yang benar untuk menghindari kesalahan dalam bacaan. Ada beberapa profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin, yang mana yang akan dicapai dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Kemudian profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang dicapai adalah berkeadaban atau ta'adub, keteladanan atau qudwah, musyawarah atau surah, dinamis dan inovatif. Sarana dan prasarana yang digunakan, media berupa LCD, proyektor, laptop, handphone, alat pengeras suara, papan tulis, spidol, jaringan internet. Sumber belajar dari buku siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 SD, kurikulum merdeka, Al-Quran terjemah, LKPD, dan lain-lain. Yang menjadi target dalam target peserta didik, pertama peserta didik reguler atau tipikal, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, ketiga peserta didik dengan pencapaian tinggi. Kemudian tujuan pembelajaran di sini, peserta didik mampu membaca surah An-Nas dengan lancar. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ada dua. Peserta didik membaca surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Yang kedua, peserta didik menghafal surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Ada beberapa manfaat. Dengan memahami makna surah An-Nas ini secara mendalam, seorang muslim dapat lebih menghargai kekuatan doa dan perlindungan Allah dalam kehidupan sehari sehingga memperdalam pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pemantik yang digunakan, satu, tahukah kalian surah An-Nas? Dua, apakah kalian pernah membaca surah An-Nas? Ketiga, adakah di antara kalian yang sudah bisa membaca surah An-Nas? Keempat, apakah kalian pernah menghafal surah An-Nas? Kegiatan pembelajaran, adapun langkah-langkah persiapan. Pertama, guru itu harus melakukan asesmen diagnostik bagi siswa dalam penguasaan membaca surah An-Nas. Kemudian yang kedua, guru menyiapkan bahan tayang PowerPoint, materi surah An-Nas. Yang ketiga, guru memastikan semua sarana dan prasarana terkait tersedia. Guru memastikan kondisi kelas kondusif. Yang kelima, guru mempersiapkan lembar siswa. Nah, urutan pembelajaran PBL yang akan ini terdiri dari kegiatan pembukaan yang terdiri dari langkah. Pertama, guru memulai pembelajaran dengan salam, mengajak peserta didik berdoa bersama. Kemudian yang kedua, guru mengkondisikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kelima, guru memberikan apersepsi. Misalnya di sini yang saya gunakan adalah tepu An-Nas. Yang keenam, guru memberikan apersepsi membaca bersama-sama surah An-Nas. Yang terakhir, guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik mudahnya dalam menghafal surah An-Nas. Nah, lanjut kegiatan inti akan dibagi beberapa kelompok dengan alur kegiatan intinya sebagai berikut. Pertama, peserta didik dibuat berkelompok dengan temannya. Di sini menjadi 5 kelompok yang dalam kelompok peserta didik. Yang peserta didik diarahkan untuk membaca ta'awuz dan basmalah sebelum membaca dan menghafal surah An-Nas. Yang ketiga, didik membaca surah An-Nas secara bersama-sama. Yang keempat, peserta didik secara klasikal membaca surah An-Nas ayat per ayat. Yang kelima, peserta didik secara klasikal membaca surah An-Nas satu surah. Kemudian yang keenam, peserta didik dengan kelompoknya masing-masing kali-kali. Yang selanjutnya, guru mengajak peserta didik melakukan tepu An-Nas.
Peserta didik belajar bersama-sama membaca kalimat, bisa baca dan menghafal surah An-Nas dengan lancar. Nah, jadi dari masing-masing kelompok tadi diminta membaca dan menghafal secara bergantian dan saling mengawasi antar satu teman dengan teman yang lainnya. Nah, di sini nanti diuji keterampilannya membaca dan menghafal surah An-Nas, kemudian penilaian diri dengan mengisi kolom sudah atau belum dengan cara memberi tanda centang sesuai dengan uraian dan masukan terhadap hasil. Kemudian diakhiri dengan kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini terdiri dari penyimpulan. Nah, guru bersama peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu membaca surah An-Nas. Yang kedua, guru memberikan tugas rumah untuk mengembangkan kemampuan literasi dengan ada di pedoman buku siswa, yaitu perintah aktivitasku, halaman 6, dan aktivitas halaman 8. Kemudian juga guru mengkonfirmasi materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Diadakan juga refleksi tadi terdiri dari 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan ini terdiri dari 1, dapatkah Anda membaca dan menghafal surah An-Nas? Iya atau tidak, boleh dijawab dengan centang. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan setelah membaca dan menghafal surah An-Nas? Apakah merasa tenang dan kemudian jika hasil belajarmu tentang membaca dan menghafal surah An-Nas belum maksimal, apakah kamu akan memperbaiki hasil belajarmu? Lanjut dengan asesmen penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada asesmen pengetahuan, kemudian ada asesmen keterampilan, asesmen pengetahuan 5 soal yang dianggap dari keseluruhan penjelasan hanya 5 yang menjadi asesmen pengetahuan mencakup semua. Yang B di depan kelas. Anas ini. Yang kedua, peserta didik menyetorkan bacaan sunnah lisan, baik itu face to face secara langsung, kemudian berupa kiriman audio, berupa video, audio maupun video. Nah, di sini ada contoh yang saya berikan kepada bagaimana video membaca dan di sini di sini saya melakukan revisi. Yang pertama itu, apakah pemilihan media mencerminkan tujuan pembelajaran? Kemudian, apakah gaya penyampaian mampu ditangkap untuk pemahaman peserta didik? Selanjutnya, apakah keseluruhan pembelajaran memberikan makna kepada pencapaian pembelajaran? Yang keempat, apakah pilihan media sudah efektif? Yang kelima, apakah pelaksanaan pembelajaran dari norma-norma? Yang keenam, pelaksanaan pembelajaran hari ini dapat memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam pembelajaran selanjutnya. Ada beberapa kegiatan untuk remedial dan pengayaan, yang mana kegiatan remedial ini dilakukan apabila terdapat peserta didik yang masih mencapai KKTP, akan dibimbing kembali dengan teknik yang tertera pada modul ajar ini. Kemudian kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan akan diberikan misal bisa menjadi tutor sebaya ataupun menghafal ulang, ini menghafal secara bersama-sama. Nah, di sini ada peta konsep yang saya gunakan. Ini materi ajarnya. Kegiatan lagu yang menghafal, mengingat materi sukaan. Nah, di sini ada rubrik penilaian kelompok, kerja kelompok. Nah, ada aspek yang dinilai tadi fasih dan mahrojnya. Lanjut di sini penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial yang dijawab dengan tanda centang. Lanjut ini kalau tugas untuk hafalan kerja kelompoknya menghafalkan ayat demi ayat. Rubrik penilaiannya ini kelancaran tajwid makhraj, ya. Penilaiannya juga ada untuk spiritual, kemudian sikap sosial. Nah, inilah materi pengayaan yang akan diberikan untuk mereka sampai ke dan penjelasan dari masing-masing ayat surah An-Nas. Ada glosarium, yaitu kata-kata yang bisa apa itu al-muwizati, syariat, tawud,
tajwid, tartil. Nah, ini akan diberikan kepada siswa sehingga siswa lebih mengerti. Ada daftar pustaka yang digunakan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan saya sebagai guru di SD tersebut. Demikianlah Bu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Meli yang telah memaparkan dan mempresentasikan modul ajarnya. Baik, secara keseluruhan modul ajar yang sudah Bu Meli buat sudah bagus, sudah mengcover semua kriteria modul ajar untuk kurikulum Merdeka. Ibu Meli ngajar di kelas 2. Wah, Bu, ya. 2, baik. 2 ini usia anaknya rata-rata berapa nih? Kelas 2 itu 8 8 tahun. tahun, Bu. 8 tahun Ya, ya. iya Jadi 8 tahun. masa anak-anak betul ya. Jadi belajarnya itu Ya, Bu. mengajarnya selain ibu gurunya harus cerah, juga harus menerapkan model dan metode pembelajaran menyenangkan ya, sesuai dengan kriteria anaknya. Baik, Bu Meli, eh, modul ajarnya tadi apa? Metode pembelajarannya menggunakan apa? PBL, PJBL, PBL, Bu, modulnya. modul PBL. Apa yang Bu Meli pahami tentang PBL itu sendiri? Kalau bisa Bismillahirrahmanirrahim. prinsip-prinsip PBL itu apa saja? PBL itu siswa mulai dengan masalah atau tantangan harus dipecahkan. Fokus itu adalah proses pemecahan masalah dan penggunaan pengetahuan untuk menemukan solusi. Nah, jadi siswa bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi apa saja ya, yang mereka ketahui, kemudian mempelajari lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi dari sistem prosesnya mereka harus menyelidiki kembali masalah-masalah tersebut, kemudian mengidentifikasi kebutuhan informasi, kemudian mengembangkan dari solusi-solusi. Misalnya di sini surah An-Nas, Ibu. Bagaimana dia membaca, kemudian bagaimana dia harus menghafal ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga, sampai keseluruhan surah An-Nas itu dapat dipahami dengan benar, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi berbasis. Kemudian dia berkolaborasi dengan teman-temannya, saling membantu dalam PBL ini, karena kelompok tadi. Oke, baik Ya, Bu. ya. Jadi ada berbasis masalah ya, dari pertanyaan, kemudian menemukan sendiri, kemudian pembelajaran kolaboratif. Nah, itu Ya. dalam proses pembelajarannya, dalam proses pembelajaran yang Ibu Meli lakukan, itu penerapannya seperti apa, Bu Meli? PBL tadi. Penerapannya dalam pembelajaran PBL dengan PBL ini kemudian apa namanya itu mendorong siswa untuk selalu berpikir kritis dengan cara dia bisa mengkreatifkan dirinya supaya terus termotivasi menghafal surah An-Nas dan rajin membaca surah An-Nas ini dalam kegiatan ikut orang tuanya untuk sholat ataupun doa dalam sehari-hari. Misalnya mau pergi sekolah, saya sarani ke anak murid, anak-anak diusahakan hafal surah An-Nas, dan sebelum berangkat ke sekolah itu diusahakan kita membaca surah An-Nas, mohon perlindungan agar kita selalu dijaga oleh Allah. Seperti itu, Bu. Itu penerapannya ya. Baik, kemudian Bu Mel, kalau misalnya di dalam ini pelajaran membaca surat An-Nas ya, kemudian
eh, jika di dalam proses pembelajaran itu terdapat anak, satu anak atau beberapa anak yang minat belajarnya rendah terhadap materi yang Ibu sampaikan, hal apa yang akan Ibu Meli lakukan? Ya, pertama itu dengan cara meneliti kembali minat tadi dan kekuatan anak, di mana batas kemampuan dia. Kemudian saya selalu, insya Allah, selalu akan membimbing anak tersebut sampai batas mana dia bisa meningkatkan kemampuannya. Kemudian yang kedua yang saya lakukan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan lagi. Jika langkah awal ini belum menyenangkan, saya insya Allah mencari inovasi baru untuk lebih menyenangkan lagi. Bagaimana agar minat anak ini bisa kembali ya, kembali normal misalnya ya Bu ya. Kemudian yang ketiga mungkin metode yang saya gunakan itu bermain dengan permainan, misalnya menggunakan kartu yang saya buat bisa meningkatkan minat belajar dia. Kemudian saya lakukan yang keempat itu dengan pujian ataupun penghargaan yang bisa saya berikan, misalnya dengan ucapan "Nak, lebih semangat," dan "Alhamdulillah, tahap demi tahap, bacaan surah An-Nas anak ibu ini sudah lumayan baik, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi dengan cara mohon bimbingan kalau di sekolah ibu bimbing, kemudian mohon bimbingan lagi kalau di rumah dengan orang tuanya. Lanjut, saya insya Allah memberikan contoh yang positif terhadap anak tersebut, Ibu, dengan selalu memberikan semangat, motivasi, dan langkah selanjutnya saya memberikan kesempatan kolaborasi. Jadi teman-teman yang belum bisa ini saya eh, saya dekatkan dengan yang sudah bisa terdapat kolaborasi di dalam satu kelas itu hingga semuanya tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan KKTP sehingga semua bisa. Jadi dengan tahap demi tahap secara berkelanjutan. Nah, itulah Bu tahap-tahap yang insya Allah saya lakukan nih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja dari saya. Selanjutnya, Ya Bu, saya ya serahkan Bu, kepada terima Bapak kasih. Izal Mianto. Kayaknya Pak Izal terpental lagi kayaknya. Ya, kita lanjut ya, Bu. Sebelum nanti Pak Izal masuk, kita serahkan ke beliau. Selanjutnya, Ya Bu, kita ujian baca tulis Quran. Jangan surat An-Nas, Bu, ya. ya Bu. Cari, mungkin Bu Meli silakan buka surah Al-Baqarah saja. Al-Baqarah ayat berapa Bu? 1 sampai 3 aja. Silakan dibaca dari Ta'awuz Basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Kita lanjut ya, karena Pak Izal Mianto belum masuk lagi. Ibu Mel, Alif Lam Mim. Itu hukumnya apa? Mat Bu, Apa? Ya, lazim, musaqqal, harfi. happy. Iya, karena dia huruf mat bertemu dengan tash. Mim tashdid, tashdid Bu. Sudah Mata bi'i, mat atau bi'i. atau bi atau mat asli. Ya, huruf mat ada Ya, berapa?
Atau bi alif waw ya, ada 3. Ada 3 alif, waw, ya. Ya, Makasih. Kemudian kalau kudalil, kudalil itu Kudalil itu tanwin bertemu lam. Berarti ini adalah idgham bila gunah, Bu. idgham bila gunah. Ya, ada 2 huruf tanwin, lam dan ro, idgham bila gunah. Baik. Kemudian kalau lil muttaqin, muttaqinnya itu Alif li sukun. matahari Alif li sukun, Bu. Li sukun. Baik. Kemudian kalau allazi Mati iya, mati iya. mantap. Alnya. Ya. Kemudian kalau alnya itu disebut apa? Alif lam samsiyah, Bu. Alif lam. Samsiyah. Baik. Kemudian ini mungkin di ibu yang ditulis ayatnya. Pak Izal, maaf saya langsung lanjut ke ini tadi Pak Izal, ke ujian baca tulis Quran karena Pak Izal tadi sedang terpental kayaknya. Iya Bu, sini hujan apanya? Lampu mati sama hujan keras. Ya Allah. Kalau di Pakai HP Bu. Heeh. HP ya enggak apa-apa lah Pak. Kalau di Jambi lagi panas nih Pak. Oh, ini hujan lebat. Alhamdulillah. Jambi sudah adalah kemarin hujan. Sudah beberapa Ya. hari yang lalu. Ini Bu, Pak. Iya Bu. Bu, maaf Bu dosen Bu Mel tulis sudah bagus. Ya, sudah rapi tulisannya. Baik, terima kasih. Pak Iza, mulai dari modulnya tadi sampai ke apa? Baca tulis Qurannya. Silakan, Pak. Oh ya, tadi mohon maaf ya Bapak Ibu Ibu semuanya. Iya, Pak. Saya apa namanya off kamera lagi hujan sama ini lampu mati juga gelap. Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Ya, yang pertama tadi berkenaan dengan modul ajar yang dipresentasikan oleh Bu Meli. Sudah bagus walaupun sepintas tadi saya lihat, cuman itu kan sudah pernah juga saya review kemarin itu yang belajar barangkali. Yang jelas saya ingin menanyakan kepada Ibu Meli tadi yang mungkin belum apa ataupun tersampaikan dalam belajar ataupun barangkali pertanyaan saya ini kontekstual ya, yaitu Ya. bagaimana contoh konkret Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, terutama yang berkaitan dengan modul ajar yang Ibu sampaikan tadi. Jadi bagaimana Ibu contoh Ibu mengembangkan materi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, gitu kan, yang tadi sesuai dengan modul ajar Ibu itu bagaimana cara Ibu contoh atau mengembangkan materinya yang secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari murid gitu. Ya itu aja Bu mungkin yang pertama. Ya, dengan mempelajari, membaca, dan menghafal surah An-Nas ini, kontekstualnya kepada siswa, setelah kita menjelaskan materi tersebut, kemudian mengajaknya untuk menghafal, kemudian menerapkan, memberikan penerapan kepada anak murid dengan cara pertama kami menampilkan gambar, Pak. Menampilkan gambar yang di sana dijelaskan ada perbandingan gambar. Pertama itu siswa sedang berdoa. Nah, jadi untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca surah An-Nas ini diupayakan agar anak murid mengerti bahwa
surah An-Nas ini sebagai surah muawizatain atau mohon perlindungan kepada Allah. Jadi bisa dibaca ketika ada lagi saya tampilkan gambar yang kedua. Itu adalah gambar anak berangkat ke sekolah. Nah, bisa sebelum berangkat ke sekolah, kita membaca surah An-Nas supaya dibiasakan oleh anak-anak di kelas 2. Mudah-mudahan anak-anak tersebut bisa memahami dan mempraktekannya langsung di kehidupan sehari-harinya. Kemudian itu yang pertama, yang kedua dengan cara menjelaskan kembali bahwa makna dari surah An-Nas itu kepada anak-anak kita lebih waspada dalam menghadapi kehidupan ini dengan cara kita harus sabar, harus banyak-banyak berdoa kepada Allah sehingga setiap langkah kita menuju kebaikan itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan penjelasan kepada anak supaya kita selalu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian bisa disiplin waktu untuk selalu tepat waktu datang ke sekolah. Ya, seperti itu, Pak. Oh ya, terima kasih banyak Bu untuk yang pertama tadi. Untuk yang kedua berkenaan dengan surah An-Nas, apakah ini di dalam ibu pembelajaran surah An-Nas ini ada menghafalnya atau cuman menulis, membaca dan memahami saja Bu? Kegiatan pembelajaran. Dengan belajar yang saya upload dan dalam keadaan nyatanya di sekolah, insya Allah itu membaca, menghafal, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada, Pak. Oh ya. Oke, itu aja Bu. Makasih banyak Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, Ya, Bu. alhamdulillah Bu Meli, Ya. ujiannya sudah selesai. Selamat. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. sama-sama. Silakan, Bu Assalamualaikum Meli. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Meli, boleh live dari Zoom. Permisi ya, Bu, Bapak.